Oh ini pas nikahan Sultan yang 10 ya kan ya Pak? Ini kavalri Bapak. Ini kavalerinya. Ini Bapak kenal nggak ini Raja? Bapak ini? Ini Bapak loh Pak, sini Pak jejer Pak. Ternyata beliaunya yang jadi ini nih kusirnya nih. Pak, coba Pak jejer Pak. Oh tuh. Tuh, ini beliau nih. Ini umur berapa Bapak ini? Di tepat gambar ini. Loh, ini bapaknya lagi nih. Jadi kalau nanti teman-teman mau ke sini nih cari bapaknya nih. Pak Agus ya tadi Pak. Oh, Pak Agus. Ada namanya Roto, siapa Pak? Roto Prasetyo. Nah, ini ID card-nya. Nah, beliaunya tuh ini pilotnya. Saya tebak usia kan? Yang dulu dan yang sekarang. Ini pas waktu tahun berapa Pak ya beli? 2002. Krisna. Ramadan Sinta. Maaf, ini jarang lagi deh dengarkan. Anda Muslim jangan sekali-kali membenci sama wayang. Ya. Mengapa adik saya mengutarakan begitu? Karena sejarah Islam Masuk Indonesia itu pelajaran ini melalui Wayang Sunan Kalijogo. Sunan Joko. Hai guys, kita mau ke Keraton Jogja bareng anak-anak guys, dan kita beli tiket dulu. Nah ini tiketnya dewasa 20, anak-anak 15.000. Nah di sini nih denahnya teman-teman ya. Tuh, itu ada untuk keretanya diorama segala macam. Oh, jadi setiap spot itu ada tiket sendiri. Ini musim kereta kan ya? Ya kita masuk museum kereta aja dulu. Oke. Kita coba. Oke, 70.000, anak-anak 15 ya. Dewasa 420. Nah ini. Bisa kiris Pak, bisa kiris tuh. Oke, sebentar ya, kita akan kiris dulu sebentar. Nggak usah. Ini dipakai gelang ya Mas ya? Oh sih. Oke. Dibantu petugas aja. Di mana Pak tadi masuknya? Oke. Ah, Oh, lewat jalan raya ke situ. terus ke kiri. Ya, oke. Makasih. Jadi kita mau ke arah sana teman-teman, ke arah sana untuk masuk ke. Ups, awas mobil. Apa sayang? Ya sayang. Ini paket oleh. Rafa, pakai Rafa. Jadi kita nanti mau masuk ke keraton guys tuh, tapi suasana panas banget loh. Pakai topinya loh ya, kalau nggak apa panas banget tuh kepalanya ntar. Oke, kita nanti masuknya bukan dari tadi cuma beli tiket loketnya, kita ke museum kereta ya guys. Ini dapat tiket kayak gini, nanti digelangin gelang. Nah posisinya tuh ada tulisan museum kereta keraton, kita akan nyebrang di posisinya di sini. Oke, kita mau nyebrang teman-teman. Sini ya Pak ya. Oke, kita mau nyebrang karena posisinya itu terpisah dengan posisi yang di keraton. Apa cepetan? Nah itu, ini masuknya di sini. Masuknya di sini teman-teman nih. Ini berarti kalungin ya? Dikalungin, mau digelangin. Dibantu memasangnya. Iya Pak. Sewu. Ya. Ini yang adik. Adek tuh Ini untuk gelang. gelang. Yang untuk yang dewasa. Maaf, dari mana ini Bapak Ibu? Kok tinggal Jakarta, kalau Jogja ini Sleman Pak. Kamu udah pakai? Udah semua. Nanti maaf, topinya bisa dilepas Sukarela. sukarela. Bapaknya. Ya, kalau mau saya bantu, kalau enggak ya jalan sendiri. Ayo pandu. Kita mau dipandu sama bapaknya ya. Ini ya, oh dekat di sini ya. Oke. Saya mengucapkan selamat siang Bapak Ibu ya, dari mana? Dari Jakarta. Iya.
Mbak. tinggal di Jogja ya. Iya, eyangnya di Jogja. Bapaknya Jogja. Perkenalkan, nama saya Agus Pak. Pak Agus. Terus dia saya Abdi Dalem itu karyawan atau manajer operator ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu lihat kereta dan kereta api ya, nanti kereta kuda. Nah, nanti jumlahnya kurang lebih Bapak Ibu kurang lebih ada 23 kereta. 23 kereta ya Pak? Jadi yang pakai Sultan ke-1 sampai Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. 10. Ini kereta ini Bapak waktu pertama kali dibuka oleh beliau Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 ya. Ini tahun 1985 ya. Ini dulu masih lembahnya pasir dan atapnya masih genteng yang lama ini Bapak Ibu. Nah, kemarin tahun 2022 kurang lebih bulan Oktober sampai bulan Maret 2023 kereta ini direnovasi. Renovasi yang mana? Atapnya gitu Bapak. Dan bisa dibilang ketika musim kereta ini diganti seperti yang tertera di papan namanya Wahono Roto. Wahono Roto. Wahono itu tempat, Roto itu kereta. Jadi ya di dalam yang tugasnya di bagian kereta depannya pakai nama Roto Bapak. Jadi Bapak pakainya Roto juga? Nama saya kan Agus Prasetyo Bapak. Oh, Nah, Agus ini Prasetyo. terus dikasih pemberian Roto nama Prasetyo. dari Roto. Jadi kayak sebagai ciri khasnya ya? Nanti kalau seperti Bapak Mar tinggal di Sleman kan ada Mbak Marijan sih. Nggih. Nah, beliau tidak pakai Roto Bapak karena beliau di gunung namanya Surak-Surak. Karena dia Gunung itu. Mungkin kalau ada kereta api yang Argo Lawu, nah itu Gunung Lawu. Gunung Lawu ya betul. Ini apa ini Pak? Ini animasi, ini durasinya pendek, ini menggambarkan kereta tertua sama kereta besar. Kita masuk ke ruang diorama. Ini ruang diorama kereta. Terlagi ya. Ini setelah direnovasinya. Ini setelah bangunan lah direnovasi. Yang sebelumnya tuh yang di Figura yang tadi Bapak bilang tuh yang di sana teman-teman. Nanti kita masuk ruangan itu Bapak. Nanti kita ke sana ya. Berarti keluar dari sini langsung ke sana ya Pak ya. Oke Pak. Dulu digunakan untuk tempat kuda. Oh. Kita mau masuk ke ruang diorama imersif. Kita akan nonton diorama di sini teman-teman. Ini kayak di Kesultanan Cirebon teman-teman. Di Cirebon juga ada diorama seperti ini Pak. Ada. Sama. Ya, Kesultanan Cirebon. Pakai AI juga. Jadi teman-teman kalau masuk tadi ini nanti masuk ke dioramanya ya. Nah ini. Cuma di sini nggak ada kursi, dia berdiri saja teman-teman. Dari tempat ini, ikuti petualangannya. Tuh mana tadi? Di tahun 1755, Pangeran Mangkubumi membuka hutan beringin untuk membangun Keraton Yogyakarta. Bangunan kompleks keraton berdiri dengan kokoh. Keretanan kuda adalah bagian penting dari sebuah kesultanan dalam museum kereta keraton. Koleksi kereta tertua yang ada di sini adalah kereta. Oke, kita udah selesai. Kita masuk ke beberapa tempat wisatanya. Jadi udah selesai, kita keluar. Dari sini ada beberapa souvenir teman-teman yang ingin belanja ya. Itu ada souvenir, kaos-kaos keraton. Oh ini prototipenya ya. Ini apa nih Pak? Kalau yang kuda hitam ini yang digunakan oleh waktu itu Sultan yang ke-9. Sultan 9. Nah, ini pakaian kudanya masih aslinya. Ini aslinya Pak? Pakaian kudanya aslinya. Dari keraton juga dikasih nama
Sultan ke-9 dulu namanya Kiai Wisnukoro. Wah, Inyai. Ada di tulisannya ada, Pak? Kiai. Kiai ya. Sebentar, kita lihat deskripsinya. Wisnukoro. Kiai Wisnukoro. Ini kalau yang Ya, ini. ini yang digunakan untuk kuda tarik kereta. Ini untuk narik keretanya, Pak. Kudanya dari Sumbawa. Kudanya jenis dari Sumbawa ya, khusus penarik keretanya. Jadi pakaian kudanya juga masih aslinya peninggalan Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Ya, ini kudanya namanya Maruto. Maruto. Maruto angin. Angin. Bukan Naruto ya. Kakak putra bapak ini Naruto. Naruto. Ini namanya Naruto. Maruto. Naruto. Capek. Seretnya apa? Seret. Oke. Oh ini Dek, Ini atributnya Dek. pakaian kuda yang digunakan untuk tarik kereta. Hmm. Peninggalan Raja ke-8 tadi ini yang di kuda abu-abu tadi kalau dilepas pakaiannya nanti Ini pakaiannya apa semua Pak ya? ini ada nama-namanya Bapak. Oh itu. Ya, Di bagian-bagiannya tuh ada sarungan, kendali sampai 15. Baru tahu Pak saya nama-namanya ini Pak. Ya atributnya tuh ya. perlengkapan kuda. Oh tuh kelengkapannya nih. Ini No Dek, namanya tapal kuda nih. Ini sepatu kuda nih. Ini namanya tapal kuda. Kemarin kamu tanya kan, tapal kuda itu apa? Nah itu besar sekali kan itu. gede banget tuh kudanya. Ya, kudanya dari Australia. Oh, kuda Australia tinggi ya. Oh, ini apa nih? Kiai Durmasari. Kuda yang digunakan Sultan ke-1. Sultan ke-1. Pakaian kudanya Kiai Cekadak. Kiai Cekadak tinggi banget. Ya, hubungan itu. Boleh. Mau foto? Oke, sebentar kita mau foto si Ramadan dulu. Rafa, jangan nutupin tulisannya deh. Lihat Boleh. 1, 2. Adik Rafa agak kiri sedikit. Agak kiri dikit. Biar sini. Nutupin tulisan. Ah, sini dikit. Sini dikit. 1, 2, 3. Lemes banget sih tuh. Itu sih fotonya. Dikira apa ini? Pak? Ini kita kemana lagi Pak? Mana Rato Game sama ada foto bootnya. Ada game, ada foto-foto. Ada gamenya. Ada gamenya ya. Yang sebelah kiri apa ini? Kalau main game, Ini apa ini Pak? Oh ada ini permainan game. Adik main game Dek. Berdiri di kotak ya, di dalam kotak. Terus diapain? Oh belum game. Coba Dek game. Foto catch. Oh karakternya tuh, ada karakternya tuh. Player 2, dah siap, cuma berdua kok. Nah, seru guys, di sini ada permain gamenya. nanti nangkepnya yang bintang sama Gimana sih cara mainnya? Terus gimana nih? Jadi badannya geser-geser, badannya digeser. Kamu itu Rafa tuh yang main tuh. Apelnya diambil. Bintang. Ya meledak itu. Awas. Iya. Foto. Oke, seru ya. Yuk. Ini ada game lagi ya, tapi antri nih. Tapi ini antri nih. Nah ini teman-teman, ini pakaiannya nih, busanya di dalam. Apa nih Pak? busir ya, kalau ini baju yang digunakan di dalam sebagai
Somotali. Somotali itu ahli kuda, bawa ibunya yang kudanya. Nanti kalau upacara-upacara seperti kemarin bersama, besok itu ada atau Nabi atau mengeluarkan kuda, ada upacara yaitu nanti yang mengeluarkan kuda baju seragamnya seperti ini Bapak. Oh ini yang megang tali kuda seragamnya kuning ini Pak ya. Terus yang merah ini apa ini? Yang merah itu kusir. Oh merah kusir. Ini kusir atau saya kereta suatu sultan yang digunakan ya. Jadi bajunya masih aslinya, bapaknya juga sepatunya. Sepatunya Sampai ini. sekarang masih dipakai Bapak. Masih ya Pak ya. Itu dari zaman Hamengkubuwono I itu warnanya tetap nggak pernah ada perubahan. Oh 8. Iya lah, maupun saya kira pakai Lurik itu ya. nah, maaf, belangkonnya bukan yang masih tahu. Berarti mulai dari Hamengkubuwono berapa Pak? 7, 7. 8, 9 Ini untuk Ini kusir satu putri sultan menikah. Oh. Pengantin putri raja. pengantin putri raja bajunya hijau. Berarti ini nggak setiap tahun keluar ya Pak? Jadi ini ada kalau ke prajuritan atau TNI ada pangkatnya gitu, Pak. Ada garisnya. Ada strip-stripnya itu. Jadi kalau yang stripnya cuma 2 ini untuk kernet. Oh, kenetnya. Jadi kalau stripnya ada 4, di lengannya itu untuk kusir. Sama yang di lengannya itu 3. Ya, kan? Oh, ini untuk kernetnya. Asistennya. Ya, asisten betul ya. Kayak Asistennya. betul, ya, asisten. Atau kernet. Ya, untuk kernet. Kalau yang ini Pak, sama. Oh, ini yang kiri itu untuk kernet Pak. Waktu raja ke belakang sudah nggak dipakai. Ini udah nggak dipakai semua. Eranya ini nggak dipakai semua. Kernet lama, ini kusir lama. Setelah itu baju Abid dalam Brawijaya ya. Yang biru nih. Ya, ini foto yang di belakang itu Bapak itu Abid dalam Keraton waktu itu. Seragam setiap hari kalau upacara-upacara pakai. Jadi yang ini ada 4 ini nggak dipakai lagi. Oh, yang masih mana Pak? Yang hijau ini ya? Ya masih ya hijau itu sama. Hijau sama dengan yang di depan tadi ya, yang ini sama ya. Tapi yang nggak dipakai itu mulai yang biru ini, biru sampai ke merah ini. Oke. Nah ini payungnya nih, ada payung. Ada payung ya, ini payung-payungnya. Kita foto dulu ya guys. Yuk. Ini Bapak, ini ada contoh foto di dulu itu ya, itu foto tahun 39 itu di stasiun kereta api Bapak. Itu beliau yang menggunakan topi belakon sama foto yang ke-8. Yang pakai belangkon nama Hamengkubuwono 8. Ini ya Pak ya, yang bawa topi itu ya. Payung ini tuh. Itu di stasiun kereta api Bapak, jadi Di Tugu ya? sampai sekarang kalau ada masyarakat pasti ada namanya penongsong gitu, payung. Bawa payung namanya penongsong. Penongsong. Kalau yang susun 3 Oh ini penongsong nih, sebagian dalam songsong. Kancing angin, puji angin, hujan. Ya. Jadi yang susun 3 digunakan oleh putra mahkota. Ya. Ini khusus putra mahkota. Putra mahkota. Dan jenis-jenis payung nanti kurang lebih di keraton ada 40 payung. Ada 40 jenis payung. Oh ini. Ya, yang di atas untuk sultan ya. Yang ketiga untuk putra mahkota, nanti yang nomor 3 itu ya untuk permaisuri. Juga nanti untuk adik-adik raja juga putra putri sultan. Ini semua kalau upacara keluar semua nggak Pak? Atau Jadi cuma kalau beberapa? kemarin, apa namanya seperti kemarin kalau upacara Grebek, Idul Fitri, Syawal atau Idul Adha nanti Maulud, nanti keprajuritan ada payung yang warna gelap atau motif ini dipakai untuk abdi dalam yang tugas di upacara, tapi kalau sekarang untuk upacara saja. Tapi nggak, tapi kayak Syawal, Grebek, Mulut segala macam tuh keluar semua di sebagian, nggak semua. Apa hadirnya yang Tertentu aja ya. prajurit seperti Wirobojo, dan kan ada namanya. Ini sebelum lihat kereta Bapak, ini namanya Jempono. Ini Jempono. Peninggalan Sultan yang ke-7. Ini Jadi sultannya di dalam nanti Pak. untuk pengantin. Oh pengantin. Ini untuk duduk raja. Belum ada kereta atau Bapak? Oh zaman dulu ya itu. Ini buatan tahun 1877. 1800 itu tulisannya ya.
1877 Hamengkubuwono ke-7. Masih asli, catnya masih asli. Nanti kalau digunakan seperti ini, Bapak. Ini apa itu? Ini sepatu Putri Sultan ke-7 menjadi pengantin. Untuk pengantin putri, yang depan ini Bapak pengantin putra. Oh, ini putranya. Ya, Bapak. Oh, oke. Ini contohnya, Pak. Ini foto tahun 1921 waktu Putri Raja menikah. Di Tandu, digotong kurang lebih 30 orang. 30 orang. Beratnya berapa kilo? Ini kayu jati semua ya, Pak, ya, kalau Pak ya. Kalau yang berat cara-cara pernikahan ya Pak, karena ada matanya, ada orangnya. Tapi ini masih apa namanya, setiap apa harus dirawat atau di Oh ya, kalau ada setiap hari cuman perawatannya per hari apa, Ya, wetonnya kita- apa gitu, Pak. Kalau setiap hari ya ini kita pengocek Bapak, tapi nanti kalau kereta pusaka kajiannya itu setiap setahun sekali bulan Suro atau tahun baru Islam, kereta itu dikeluarkan nanti di samping gedung ini untuk dibersihkan. Untuk dibersihkan. Pak, kalau yang ini Oh tidak. enggak, ini enggak ya. Khusus untuk kereta kuda aja yang ada ruatan khusus ya, Pak ya. Namanya jamasan. Jamasan. Ya iya, jamasan. Pernah ingat dulu waktu pelajaran bahasa Jawa itu di SMP itu. Jamasan. Nah, ini tandu yang digunakan oleh beliau Sultan Hamengkubuwono ke-1. Hamengkubuwono Namanya ke-1. Kanjeng Kiai Tandu Lama. Hmm. Nah ini beliau kalau sudah sepuh nih, untuk sembahyang di masjid besar keraton itu menggunakan tandu. Ya, tandu Lama. Kita langsung mau lihat keretanya. Jadi ini alurnya langsung kita ke kanan. Ke kanan di sini. Foto boots ya. Iya, nanti kita foto-foto di dekat kereta kuda. Nah, ini adalah tempat menyimpanannya kereta, teman-teman. Nah tuh, ini adalah lingkungannya tuh, ya, asri banget. Nah di sini ada kereta kudanya nih. Ayo kita lihat. Kita lihat. Nah ini ya Pak ya. Ini kereta yang di samping ini Bapak Ibu, Mm-hmm. ini ya, ini masih dipakai Bapak Ibu ya. Jadi kemarin waktu pernikahan Putri Sultan, yang terakhir tahun 2013, kereta ini digunakan untuk mengiring kereta pengantin. Terakhir keluar di tahun 2013 kereta ini ya Pak ya. Oktober. Nanti kereta pengantin ada di ruangan utama. Nah ini kereta untuk khusus pengadilan dan penjatuhan hukuman. Ini dulu untuk jaksa atau hakim ya Bapak. Oh, ada keretanya khusus ya. Ini keretanya sudah dicat ulang. Namanya kereta kos nomor 10, karetanya sudah diganti. Kereta dinas. Tadi ada kereta ada berapa Pak jumlahnya Pak di sini? 23 kereta kuda. Jadi kalau dipakai kereta tadi sampai malam minggu, nanti lenteranya lampunya menggunakan lilin Bapak Ibu. Ini ada kereta Keto Garjo ini buatan Bendin. Menantu Sultan Kapin kereta kayak gitu. Tahun Oke. 1927. Fungsinya untuk apa Pak? Ini khusus untuk menantu sultan. Ya menantu raja. Jadi keluarganya pun sendiri-sendiri ya Pak ya keretanya. Nanti kalau ada pernikahan itu digunakan untuk calon menantu itu masuk dalam keraton Bapak. Contohnya nanti malam itu dan itu ya tadi jam 10 kereta ini dipergunakan untuk calon menantu masuk dalam keraton. Nanti kudanya kurang lebih 4 ekor. Udah 4 ekor nariknya. Ada kereta ke Puspakomane ini dulu juga digunakan untuk Pengiring. Putri Raja. Karena belum banyak kendaraan. Ini yang masih asli karet rodanya ini Bapak Ibu. Asli nih Pak. Ini karet rodanya. Ini bentuknya sama semua ya Pak ya. Iya, ini jadi- Bentuknya cuman nanti yang yang pakai ini menggunakan. beda-beda ya. Seperti mobil ya mungkin Bapak ini tadi tahu. Iya, betul. Nah, terus, Ada kereta mobil dinas, kereta dinas ini. ini ada kereta Kus Gading ini buatan Semarang. Semarang. Tahun 1900. Ini yang gading itu handle pembuka pintunya. Ya, handle buka pintu yang putih itu Oh, masih asli. Asli ya? Gading. Ya di dalam sih. Bukan yang di luar ya Pak. Oh, iya. Ya, yang di dalam kaca itu. Kalau ini besi. yang dalam kacang itu? Ya, kelihatan. Oh, yang putih itu Pak. Yang putih itu. Iya. Yang itu tuh ya. Itu yang putih itu. Asli. Oh, asli. Ini masih bisa gerak kan? Oh, bener. Ini
yang bikin itu tertera Bapak Mangkubono ke-8. Jadi koleksi kereta ini yang paling banyak. Tapi Sultan 8. Mangkubono. 8 yang paling banyak, Pak. Ini ada kereta Kapulitin, ini buatan Yogyakarta ini Kak, buatan Indonesia. Ya, Ini kasihan bapaknya jelasin tadi duduk. nggak apa-apa Ibu, Bapak, nggak apa-apa. Kenapa Ibu, saya itu duduk aja lo capek. Ini Bapak kan nanti bisa lihat video. Jadi, saya itu Bapak, ini namanya Kapulitin Bapak, ini buatan tahun 1925, ini dibuat di Rotowijaya. Pengawal dengan 21 pengawal. Keperluan pesiar dan wahana olahraga. Iya. Ya. Oh tidak, itu dari listrik Kak. Ini bengkel kereta Bapak ini dulu. Oh ini Bengkel kereta. prototipenya bengkel kereta tuh kayak gini ya. Nah ini kalau dulu itu dipompa ya, dipompa Hmm. dulu ya. Nanti apa Biar namanya? apinya keluar dari sini ya. Ada di dalam. Dulu yang punya ini mesin kayak gini nih. Gak tahu sekarang kemana. Mesinnya bagus ya. Biasanya kalau yang sudah dikasih mesin ya Pak. Iya sekarang zaman dulu masih punya itu. Di rumah bisa walking. Iya. Sekarang udah unik. Penjahit. Wah, seru sekali. Karena bisa operasional. Oke. Namanya Land Rover Wisman. Nah, ini kalau mobil Land Rover Wisman. Kayak nama butter. oh iya. Wisman itu tamu mancanegara. Oh jadi kalau ada tamu-tamu ini kereta khusus VIP tamu kenegaraan ya Pak ya. Kalau mungkin kalau mobil Land Rover. Oh Land Rovernya. Ini keretanya emang bisa dibuka ditutup Bapak Ibu. Ada Jadi sunroof. ada sunroofnya ya. Keren kan tuh. Jadi ada sunroofnya di sini guys. Jadi zaman dulu sudah ada kepikiran namanya sunroof. Makanya diadopsi sama mobil-mobil mewah sekarang Pak ya. Ada sunroofnya. Dulu menantu Sultan Hamengkubuwono VII itu Sri Mangkunegoro yang ke-7 waktu di foto tadi 1921. Jadinya beliau kalau ke stasiun balapan turun di Tugu nanti dijemput pakai kereta ini Bapak Ibu. Land Rover Wisman. Ditarik berapa kuda Pak kalau model yang berapa? 4 ekor kuda. Ini ada nama Surabaya, Land Rover Surabaya bukan Surabaya. dari Surabaya ya. Nanti kereta ini didatangkan dari negara Amsterdam. Tapi namanya Surabaya. Iya, dulu pengapalannya Bapak Oh. di pelabuhan Surabaya. Oh jadi untuk mengingat Berarti di Tanjung Perak. Tanjung Jaya Perak sama sekarang. Nah ini Bapak, ini ada sunroofnya juga Ibu. Nah sunroofnya juga ya. Itu handle-nya guys tuh. Nah itu ada handle-nya, handle sunroof. Nah, mereknya kereta Bapak, merek pabrik. Itu nih Pak, Namanya mereknya apa? Spyker. Oh ini dari Amsterdam. Spyker Amsterdam ya Pak. Spyker Amsterdam. Nah, ini yang kelihatan ya, sini ya, makanya Kereta Land Rover. bisa Land kan land itu kan tanah Land Rover. tanah ya. Land. Ini berarti arti over itu apa Pak? Ini kan kalau bahasa ini Tuan tanah. Tapi kan Tuan tanah. ya kita maaf ya Pak untuk mengekspresikan ada yang Land Rover. Land Rover. Jangan diputar bro. Jangan nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini sama Bapak atapnya bisa dibuka ditutup ya. Itu sama juga Pak, ada sunroofnya juga ya. Tapi pembedanya ini Bapak Ibu ini seperti kereta yang nanti digunakan para raja. Jadi untuk naik turun itu tangganya ada di dalam pintu. Nah, Oh jadi tangganya di dalam. Ini sekarang nggak ada aja Pak. jadi tangganya tangga lipat Bapak. Oh ini tangga lipat model ini. Ini kacanya bisa diturunkan. Hmm. Nanti ada kain yang panjang ini Bapak. Hmm. Nah, kita tarik, kita geser ke dalam, kita Bisa. olah begitu di manual. Kalau yang itu tangganya di luar. Luar. Ini tangga lipat. Walah, zaman dulu aja udah keren ya. Jadi power window. Zaman dulu tuh power window. Enggak, kalau sekarang mungkin Power window, Pak. kurang ya Bu. Kalau dulu memang penuh sekali Pak. Iya. Jadi zaman dulu udah kepikiran sampai segitu loh teknologinya ya. Keren banget nih. Wow. Nah, kalau yang ini Nah ini kereta yang terbuka ini namanya Kiai Notopuro buatan Belanda tahun 1870. 1870. Ini yang menggunakan Manggoloyudo. Manggoloyudo. Manggoloyudo itu panglima perang. Panglima perang. Karena kalau
di keraton namanya Mangkunayuda, kalau di umum kita namanya Panglima Perang Kerajaan ya. Berarti Tapi Panglima TNI. saya amati itu dari tadi itu kaki-kakinya ini loh Pak. Ini mantap ini. Suspensinya ini dari Suspensinya besi, nih. ya, Iya. besi, per daun. Ya kan, saudara tadi per daun semua loh. Ini dari besi. Ini kalau jerujinya dari kayu. Adik, jangan. Jangan ya. Jangan. Kotor. Nggak boleh. Nanti kotor. Nggak Nah, apa-apa. itu suspensinya per daun zaman dulu. Berarti mobil-mobil sekarang tuh memang ya dari kayak gini ilmunya. Ini karetnya sudah diganti. Nanti kalau yang asli, kebanyakan yang masih dipakai raja itu karetnya masih asli. Masih asli banget ya Pak ya. Oke. Sip. Ini udah berapa kereta kita Foto lihat? atau kita jalan mau foto di sini nanti biar kelihatan. Boleh. Kita kemana Pak? Ini Bapak ada kuda Pak. Ini masih Ini kandang kuda. Ini ada kandang kudanya guys. Oke. Wow, ada diorama lagi. Bapak. Tadi yang kita lewati tadi itu lantainya aslinya seperti ini. Ya. Masih asli Pak ya? Ini nggak apa-apa Bapak. Masih asli nih Pak ya? Ini apa namanya Bapak? Tempat makanannya. Ini tempat makanannya. Ya. Nah, sekarang kandangnya sekarang di mana Pak? Pindah di mana? Kandangnya kalau upacara untuk upacara sultan keraton pinjam dari kavaleri. Dari mana? Kavaleri. Oh, kavaleri. Dari Bandung. Itu waktu sultan ke-10 Tatan tahun 89 ke sana panggil pernikahan Putri Raja juga kereta pengantin didatangkan dari Kavaleri ya. Jadi sekarang di sini udah nggak ada kandangnya lagi. Nah, kandangnya kalau Adri Raja punya dekat apa Pijilan Pak. Pijilan itu yang veteran begitu. Itu sampingnya namanya Yudonegara. Itu beliau membeli kuda Bujir Pak. Kuda. Oh, ya. Kalau upacara gerbek seperti itu ada atau Malawi baru dibuat. Oh gitu. Ya. Oke guys, ini adalah contoh kandangnya. Ya. Contoh kandangnya. Jadi sekarang kuda-kuda itu pinjam dari kavaleri sehingga di sini udah nggak ada kudanya. Tapi zaman dulu kandangnya ada di sini teman-teman. Oke. Ini kita bisa lihat ya dioramanya seperti ini. Kita kemana nih Pak? Ruang utama Bapak. Oh ini Utama. ruang utama. Oke. Nah, nanti kita muter aja Bapak alurnya aja. Ini khusus kereta Ini kereta untuk Besan Sultan. Besan Sultan. Ini nanti kalau upacara pernikahan Kereta Ranta Biru, Rata Biru, kereta Keroto Biru. Roto Biru. Jadi kereta ini dibuat di Braga tahun 1900. 1901. Ada kereta yang waktu sempat juga Pakualam ke sebelum dinobatkan kereta Keroto Pawoko ini digunakan untuk mengirim kereta Rejo pusaka yang ada Pawoko. di Pakualam. Jadi kereta ini Bapak Ibu dulu sebelum banyak mobil digunakan untuk transportasi. Berapa? Ini Tedak Loji tadi ya yang ini yang prajurit. Apa namanya upacara kunjungan pangeran ke Wisma Residen. Itu Bapak ini yang Bapak itu yang paling depan. Ini yang paling depan di prajurit sekarang ini. Sekarang ya. Yang paling kanan Saya itu apa memang Lombok Abang aja Wirobrojo. Ya, Daeng. Banyak sekali. Di depan ini Ketanggung ya. Ketanggungan ya sekarang ada Ketanggungan. Jadi sekarang kan nama-nama perkampungan semua ya Pak ya kan. Setiap ini kan kampungnya ada nama-nama prajurit yang nama prajurit yang nama perkampungan karena mereka itu pasukannya tuh tinggal di perkampungan seputaran keraton ya Pak, base campnya betul. Sekarang Pairot Taman itu menjadi sentral perkampungan Bule karena tempat itu Pak. Karena Bule Eropa Ya. itu pasti di Pairot Taman tinggalnya. Ya jadi ingat dulu pelajaran sejarah ini di Taman di mana Pak? Pairot Taman arahnya pojok Beteng Timur itu ke selatan. Beteng. Beteng pojok Beteng Timur, Beteng Keraton. ya.
Jadi teman-teman prajurit ini nama-namanya itu adalah nama kampung base campnya, misalnya distrik gitu ya, zaman sekarang itu namanya distrik. Terus Patang Puluhan, ada Wiroprojo, ada Prawiro Taman, nah itu nama-nama perkampungan dan sekarang itu jadi prajuritnya di situ teman-teman. Jadi nama-namanya nama-nama perkampungan. Nah tuh, ini adalah foto-foto dokumentasi di saat kereta-kereta itu dipakai di saat upacara-upacara khusus ya, dia seperti ini. Ada acara penobatan raja segala macam. Nah ini kereta penobatan sultan. Nah tuh. Ini foto tahun 40, nah, ini maaf ya Sultan Hamengkubuwono ke-9. Oh ini sampai 9. Ya waktu ibu kota pindah di Yogyakarta, benar-benar beliau ya Pak ya, di saat zamannya HB 9. Ibu kota tahun 46 sampai Tahun 46. 49 sih. Nah Ya ini visual waktu Sultan kirap ke-10 10 itu tahun 89. Menengan. Usianya 40 tahun. 40 kan nggak usia saya Pak. Tahun 89. 89 saya masih umur TK itu. Sekarang usianya kurang lebih 80. 80 ya. Ini namanya pesiaran wisata alam. Nah, beliau ya di tengah ini Bapak, beliau 9. Sultan Hamengkubuwono yang ke-8. Ini 8 Pak ya. Ini upacara pesiar itu liburan Bapak. Liburan ya, pesiar. Pesiar. Ini menggunakan keretanya, tangganya seperti ini tadi Bapak. Kalau Yang lipat tadi Pak. bentuknya seperti ini. Ini nanti kereta Kiai Jetayu. Ini kereta buatan beliau sendiri. Nanti kita mana keluar dari museum. Oke. Wah, masih ada lagi. Kita tadi udah kereta yang keberapa nggak tahu, ada 23 kereta. Tadi udah berapa kereta itu kita nggak ngitung nih teman-teman. Ini kirap pengantin, foto-fotonya guys. Nah ini apa ini Pak? Ini kereta Budoyo terpilih digunakan untuk penari-penari keraton yang putri. Penari-penari keraton putri di sini Pak. Berarti cantik-cantik ya Pak penari-penarinya ya. Pengantinnya ya. Oh ini pas nikahan Sultan yang 10 ya kan ya Pak? Ini kavalri Bapak. Ini kavalerinya. Ini Bapak kenal nggak ini Raja? Bapak ini. Ini Bapak loh Pak, sini Pak jejer Pak. Ternyata beliaunya yang jadi ini kusirnya. Pak, coba Pak jejer Pak. Oh tuh. Tuh, ini beliau nih. Ini umur berapa Bapak ini? Di tempat gambar Loh, ini bapaknya lagi nih. Jadi kalau nanti teman-teman mau ke sini nih cari bapaknya nih. Pak Agus ya tadi Pak. Oh, Pak Agus. Ada namanya Roto, siapa Pak? Roto Prasetyo. Nah, ini ID card-nya. Nah, beliaunya tuh ini pilotnya. Saya tebak usia kan, yang dulu dan yang sekarang. Ini pas waktu tahun berapa Pak ya beli? 2013 ya tadi ya. Wah, berarti Ya, Bapak sudah 13 tahun. Bapak kok zaman dulu udah ada TikTok Pak, ini udah Viral Pak. viral. Sudah ada media sosial nih, YouTube segala macam, terkenal nih Bapak. Terima kasih. Masya Allah. Ya, ini di Malioboro pacarannya. Kayaknya kita lewat 2013 loh itu. 2013, enggak, kita masih di Lampung. Bulan apa Pak? Bulan Oktober. Masih kita udah pulang Jakarta. Oh iya bener. Kita tuh Itu pas ada fotonya, ada foto kita lagi foto-fotoan itu. kita diwawancarain sama Iya, dari RBTV. Betul. karena pas kebetulan anak kita baru nggak ada. Di situ saya foto-fotoan Mbak, ambil foto, ambil gini. Lagi aja. Cara ya bener. Kita ikut ini. Ini beliau Sultan sekarang ya. 10 ya. Ini apa namanya? Ini kereta yang terbuka tadi. Ini keretanya mirip. Ini Bapak. Kiai Kondrosondo. Buatannya Belanda ini dulu yang menggunakan Pangeran Diponegoro. Oh, itu Menjadi wali Sultan Hamengkubuwono yang mantap. Nanti Oke. Bapak yang ini satu kereta tidak boleh di Nggak boleh di video ya. Ini apa tuh Pak, kereta apa itu namanya? kereta Kanjeng Nyai Jimat Khusus untuk
Sultan ke-1, ke-2, ke-3. 1, 2, 3 ini. Kereta Oke pusaka. guys, jadi mohon maaf kita nggak bisa apa namanya ngevideo di salah satu ruangan, tapi kok dari sini kita boleh lihat nih Pak ruangannya, boleh nggak dari sini aja sih? Kalau di sini Nah, ini ruangannya ada di situ ya, tapi mohon maaf kita nggak bisa ngambil gambar karena dari bapaknya mungkin ya untuk privacy ya teman. Oke, baik Pak. Teman-teman, ini yang tadi yang di dalam ruangannya, ini keretanya model kayak gini nih ya. Jadi ini prosesi di saat namanya pembersihan di jamasan ya, sebutannya istilahnya jamasan, dan ini di hari-hari khusus ya teman-teman. Nah itu ya, itu seperti itu. Oke Pak, kita kemana Pak? kanan. Ini nggak boleh juga. Ini boleh nggak di? Oke, kita ke ruangan di seberang ya. Ini kereta jenazah. Ini kereta Proloyo, kereta pengantar Pusara itu jadi untuk kereta untuk ngangkat bawa untuk kereta jenazah. Ini di zaman terakhir di Hamengkubuwono berapa Pak? Ke-9. Ke-9 ya. Kan baru 2 kali, Sultan ke-8 dan ke-9. 9 tuh nggak salah tahun 88 ya? 88 iya ya. Yang ke-8 tahun 39. Saya ingat banget umur 4 tahun. Dan saya masih ingat banget saya diajak orang tua saya, tapi saya waktu kecil nggak tahu. Itu suasana tuh mendung banget itu. Ya Pak ya, mendung kayak mau hujan, tapi nggak hujan gitu. Jadi anginnya tuh sepoi-sepoi. Dan ini kereta jenazahnya teman-teman. Jadi dari Roto Proloyo. Ini masih ada ruatan juga, ruatan enggak ya? Ya cuman kita bersihkan biasa Pak. Ya kasih pewangi. Ya pewangi aja ya. Tapi emang udah terakhir tahun 88. Khusus. Berarti sekitar kurangi 36 tahun yang lalu dipakai ya. Betul. Insya Allah ini adalah. Kalau di Solo dulu ada kok di Keraton Solo kan kereta api ya Pak ya. Jadi kalau beliau wafat di Solo itu sama Bapak dulu di bengkel yang lempuyangan itu Bapak biasa. Balai biasa. Kereta jenazah. Oke, itu kereta jenazah ya, kita namanya kereta Pusara. Nah ini masih ada lagi tipologi kereta kuda teman-teman. Nah ini kereta Ini kereta pengantin tadi Bapak. Oh yang pengantin tadi yang Bapak tarik itu ini bukan? Oh dari Pak Agus ini. Inilah apa namanya drivernya. Driver dari kereta ini nih. Kereta Jongwiyat. Ya Jongwiyat buatan Demak tahun 1880. Jadi Pak Agus ini pernah mengendarai ini guys, ini ya teman-teman. Ini Bapak ini yang dipercaya untuk menjadi kusirnya dari kereta kuda ini teman-teman. Namanya kereta Jongwiyat. Nah, beliaunya ini yang tadi ada di foto, di mana tadi yang di pinggiran tadi ya. Nah, ya mungkin sempat masuk di stasiun TV nasional nih Bapak ini. Ya, dulu. Jadi mana Pak? Di stasiun TV apa Pak? Dulu MNC ya Pak. Oh, MNC TV. Jadi Bapak pernah diwawancari lagi. Itu malah live itu Bapak. Live Bapak ya. Kereta itu ada Wah, luar biasa. Kita sangat beruntung loh dapat pemandu wisatanya dari Pak Agus ini yang benar-benar pernah berpengalaman menarik salah satu kereta dari untuk pengantin di saat tahun 2013. Kita bangga sama beliaunya nih. Jenazah tadi yang itu ya? Ya, itu yang tadi. Nah, kalau ini Bapak, ini keretanya yang dipakai beliau Sultan Jaga. Oh, ini masih ada Pak? Jenis kereta apa itu? Bapak, ini cuman Sepeda ya? kalau ini kereta kuda, ini kereta bisa kayu. Kalau sampai ini kereta yang dipakai beliau Hamengkubuwono yang sekarang. Ini masih tetap keluar ya Pak? Atau ada acara? Foto terbaru tadi ini kereta Siap. ini. Oke, mantap. Keren. Jujur saya tuh baru kali ini seumur hidup saya selama di Jogja baru masuk ini. Bapak menyaksikan ya Pak. Pak. Nah ini kereta apa tadi kereta? Solodoro. Ini kereta yang dipergunakan beliau Hamengkubuwono keempat dan dulu digunakan untuk pesiar. Ini bagus untuk jalan-jalan.
Nah ini boleh foto dong. Nah ini Arsunogo. Yang Sunaba pakai upacara-upacara kecil. Yang kecil ya. Oke. Berarti ini yang terakhir Pak? Apa masih ada lagi? Kereta Bapak. Manik Retno, Kereta Ki Maretno dipakai pengawal. Kuno yang keempat digunakan untuk pesiar jalan-jalan. Kita ada kereta Ki Jetayu ini ya. Oke, Jetayu. Ini buatan Jakarta. Yang asli buatan Jogja, Jetayu ini ya. Seperti tadi kereta jenazah juga buatan Jogja. Ini keretanya yang difoto di ujung tadi Bapak. Satu keluarga Raja Pesiar. Ya. Oh, yang pasti pesiar pakai kereta ini ya. Ini Ini yang jamasan tadi ya, yang apa ibaratnya cuci jamasan mencuci kereta pusaka teman-teman. Bulan Suro. Ini kebetulan baru COVID. Pas ini, waktu Bapak, COVID ya. di tahun 2020. Tapi tetap harus dilaksanakan ya Pak, nama ritual budaya kerajaan. Dan ini Landor, sama yang tadi ya. Ngaben sih. Ngaben ini kan kampung Pak, kampung Ngaben. Ngaben betul Bapak. Ya, kampung Ngaben. Ini memang dipakai untuk para keluarga sultan di Ngaben. Iya. Oke. Ini habis Pak? Apa masih ada? Ya ini foto-fotonya pada Oh, upacara jamasan tadi teman-teman nih. yang kelihatan dari Wow. Jadi koleksinya memang 23 kereta ada di museum ini teman-teman. Ya, lebih baik teman-teman kok ke sini ke Museum Kereta Jogja ya. Sarankan kasih dipandu pemandu wisatanya bagi yang pertama kali. Kalau kalian udah bolak-balik di sini ya udah mungkin nggak perlu ya. Ya, jadi nanti juga bapaknya juga seikhlasnya kita kasih untuk untuk biayanya, monggo terserah nanti teman-teman. Tapi ini untuk pengetahuan kita ya, ini luar biasa. Oke, dan ini adalah situasi pintu keluarnya ada di sini teman-teman. Ya tuh, ya. Untuk pengetahuan anak-anak kita juga nih, biar tahu bahwa kita punya warisan kendaraan kereta kuda di zaman kerajaan dari HP1 sampai HP10 itu apa aja, dan beliaunya ini adalah salah satu penarik kuda yang di saat pernikahan Putri Sultan tahun 2013 dan ada fotonya di dalam sana dan suatu kebanggaan bersama beliau nih, pemandunya Pak Agus. Terima kasih Pak Agus ya. sama-sama. Ya, terima kasih. Oke, nanti kita akan spill lagi tempat lainnya di Komplek Keraton. Sesuai nanti kita bagusnya kemana setelah ini? Bagusnya habisnya kemana Pak? Mungkin Bapak bisa nanti ke kanan 100 meter belok kiri, tapi maaf kurang tahu buka atau tidak itu ke Daton. Oh, ke Daton. Ya, biasanya Senin libur itu, tapi Oh, ini gitu. biasanya libur, tapi kebetulan liburan ya Pak. Ya, ini jam lebaran kan. Jadi kita buka. Notit Pak, kalau hari Senin ini Senin hari biasa biasa. Tapi kita nggak tahu, bapaknya juga belum tahu. Tapi kita coba nanti ke sana. Ini hari ini? enggak, museum ini kalau Senin juga libur. Ini Senin libur juga ya. Kecuali liburan. Kecuali pas hari kayak lebaran. Lebaran, ya. Tahun baru Pak. Tahun baru bisa buka. Pokoknya Tahun baru buka sih pasti. Siap. Oke, terima Pokoknya kasih Pak. hari biasa tanpa ada event liburan, Senin libur. Semua musim di Jogja. Ya, saya harus pakai topi. Notit. Penutup kepala sih saat masuk museum nggak boleh pakai. buka terus. Taman Sari buka terus ya. Nanti kita ke sana. Iya, Kan Pasar Ngasem sekarang udah jadi tempat kuliner juga, Pak. Kalau sekarang sudah agak sepi, kalau tadi pagi kalau itu sangat penuh, susah untuk masuk. Malah nggak nyaman ya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak. Udah, terima kasih banyak Pak. Oke teman-teman, kita akan ngulik tempat lainnya di seputaran Keraton Yogyakarta. Nah, pernah ya naik becak ginian Rafa? Apa? Gimana? Kita mau lihat-lihat lukisan di dekat museum kereta. Iya. Tapi harus ini teman-teman. Nah, dipimpin sama bapak tadi, Pak Becak. Jadi kita tuh habis dari museum itu naik becaknya keliling-keliling ya, bayar 20.000 diantar ke mana tempat oleh-oleh, kaos, kemudian toko batik. Terus ini masuk gang ke galeri lukisan-lukisan di daerah sini teman-teman. Jadi
parkir mobilnya di dekat keraton, kelilingnya pakai becak. Dan masih cari tempatnya. Oh, maksudnya ini tuh berkah. Ini masih di lingkungan keraton tuh teman-teman. Tuh Kecamatan Keraton, Balai RW 10 Ngasem. Nah ini tempatnya. Kita mau lihat galeri untuk lukisan-lukisannya teman-teman. Ya, sini Pak ya. Nah itu, ini untuk peralatan apa namanya? Batik. Tapi maaf berhubung ini di itu hanya kita buat dan putih, sutrakan bersama tapi harus warna putih. Sebelum dibatik dipola dulu pakai pensil seperti pojok atas itu. Jadi kita Polanya, scan, Pak, ya. Setelah disikat pakai pensil selesai, kita batik menggunakan alat ini namanya canting. Canting. Bahan ini kalau Anda belum tahu pasti mengira gula merah, tapi malam ini malam Mas. Itu malamnya. Kalau ingin tahu bahan dari malam itu dari sarang lebah madu itu ya Mas ya. Artikel parafin atrilin, fungsi parafin untuk warna cracking seperti ini. Dan canting itu terdiri dari 3 macam lubang. Lubang yang terkecil untuk titik-titik yang di dalamnya ini Mas, yang seperti ini. Oke, ya. Lubang agak besar dikit nanti untuk garis-garis atau untuk lowong seperti ini Mas. Ini. Oh, itu yang lubang besarnya. Ya. Lubang lebih besar lagi kita dikasih warna untuk nutup atau ngeblok, contohnya seperti ini. Untuk warna ngebloknya, blok. Jadi batik itu dari istilah banyak titik-titik. Batik banyak titik-titik. Ciri khas tulis yang asli, ini depan, ini belakang, sama ya Mas ya. Itu tulis asli. Selesai dibatik dikasih warna, misalnya dikasih warna merah, lantas kita tutup pakai malam menggunakan canting yang lubangnya lebih besar. Ini kasih warna kuning, tutup juga pakai malam. Jadi fungsi malam itu untuk menutup biar tak kemasukan warna lain. Jadi kita membuat batik bisa menggunakan 4 warna. Anda tahu sendiri 4 kali kerja. Dan nanti proses terakhir Mbak, cara menggunakan malam kita rebus sekitar 1 jam baru malam larut. Yang kena malam untuk dasar ini jadinya putih Mas, titik-titik ini, garis-garis Oh, ini. yang warna emas tuh jadi putih. Paham ya? Karena ini kan anu tembus Mas, jadi nggak kemasukan warna. Paham ya? Nggih. Tapi Nggih, maaf nggih. ini bukan untuk pakaian, tapi untuk hiasan dinding. Dan sultan lagi kreasi baru setelah selesai dibatik lagi menggunakan pakai glitter atau pelotok emas. Perawatan mudah bisa dicuci, listrik apa lagi apa. Paham ya? Iya. Oke, mari masuk dalam sini lihat hasilnya. Jadi masuk ke sini nanti dipandu juga nih cara pembuatannya. Nah nih hasil-hasilnya teman-teman, cantik-cantik kan, bagus-bagus. Ini lukisan batik semua nih. Maaf. Dan di sini ini ada pemandunya juga ya. Ini Rafa sama. Saya mengingat kalau ada Tuh. pengetahuan lagi ya. Saya juga Pak. Ini putra Jani adik dari beliau Hamengkubuwono yang ke Rafa, itu dijelasin Raja Jogja itu biar kamu besok kalau di pelajaran sekolah keluar tuh. Mungkin Anda bertanya, Sultan satu kemana? Orang itu memiliki pertanyaan, kalau dia ambil foto, beri gambar, itu memperpendek logikanya, bukan logikanya, masih gencarnya praktik. Pada waktu itu kan diadu domba sama Solo. Ya. Solo jelas buntutnya company, Pak. Company sudah tidak senapan. Kalau mau tahu wajah dari jauh kan mudah diincer, Mas. Maka memperpendek Umur. logika yang paling benar gitu ya Pak ya. Sultan ketiga ini ayah dari Pangeran Diponegoro. Mungkin kalian bertanya lagi, mengapa Pangeran Diponegoro tak berhak menggantikan sebagai raja? Karena keluarnya Ibu Selir. Tahu Selir? Tahu. Istri kedua, ketiga Selir. Yang berhak menggantikan sebagai raja istri Pertama. Adik dari Pangeran Diponegoro ini. Karena Pangeran Diponegoro kurang 5 tahun berajak berunding di Magelang. Di Magelang cuma ditipu dan diasingkan di Makassar. Yang jadi sultan adiknya kaget Mas, jatuh sakit dan meninggal masih muda, baru umur 19 tahun. Mas Sultan keempat dinobatkan sebagai raja masih kecil, usia 10 tahun. Jadi belum bisa memerintah. Yang selalu mendampingi kan Pangeran Diponegoro. Ya, betul. Berhubung Pangeran Diponegoro ditipu dan diasingkan di Makassar, beliau shock. Tapi maaf, usia 12 tahun dipaksa menikah. Maksudnya bagus, biar generasinya enggak terus. Dia diganti anak. Kelima nama aslinya Raden Mas Gatot Menal, kalau ini Raden Mas Gatot. Gatot, yang ini Raden Mas Windoro. Sampai sekarang gelarnya sama, Sultan Hamengkubuwono semua. Kelima, karena anaknya 9 perempuan semua, tahta menyerah diserahkan pada adiknya. Jadi 5-6 kakak beradik. 5-6 kakak Beradik. beradik. Dua-duanya anak Sultan keempat. Ketujuh yang misalnya tebal ini yang terkenal paling kaya Mas, tapi kaya segala-galanya. Beliau itu mempunyai pabrik gula di seluruh Pulau Jawa ini milik beliau semua. Kalau tidak salah ada 19 pabrik gula di Pulau Jawa ini. Termasuk Madukismo Pak ya Pak. Apalagi Madukismo. Bantul. Tapi maaf, istrinya 21, anak 78. Maka saya bilang tadi kaya segala-galanya ya.
Sedangkan yang ke-8 nama aslinya Raden Mas Sujati ini yang putra dari beliau ini yang banyak sekali merenovasi keraton. Karena aslinya keraton atapnya dari sirap. Tahu sirap? Tahu Pak? Anyaman kayu itu diganti pakai seng yang balik. Yang dari kayu diganti pakai besi. Lantai bermarmer besi berlapa selama 13 tahun dalam renovasi sampai semegastrah ini. Maaf, istri masih banyak juga 12 istri, anak 41. 12 istri, anak sekolah. 21. Raja yang memiliki banyak anak banyak bukan karena kesenangan raja, itu politik kerajaan. Semakin keluarganya besar, semakin lupa negara itu dan semakin luas jaringannya gitu ya Mbak ya. Nah ini adik 9 ini diperhatikan ini banyak sekali mengandung sejarah di Indonesia. Kalau tidak ada ini Indonesia belum merdeka. Nah, ini yang jadi Ke-9 nih. Maaf pernah menjabat wapres tapi cuma 2 tahun. Tahun 1976 sampai 1978 kan mengundurkan diri. Maaf yang menyuruh mengundurkan diri rakyat Jogja. Mungkin kalian bertanya mengapa kok rakyat menyuruh mengundurkan diri. Saya bilang tadi Indonesia kalau tidak ada ini belum merdeka. Yang membiayai perang seutuhnya semuanya beliau. Pada waktu itu 14 triliun. Nilai 1 sen masih laku. Benar nggak Mas? Serupiah masih kenyang untuk makan sehari. Benar nggak Mas? Oke. Yang biaya seutuhnya semuanya beliau mengatur strateginya perang juga beliau. Terus 3 tahun kemudian dari merdeka tahun 1948 cukup datang di Indonesia. Benar nggak? Ibu kota ditarik ke Jogja kan? Ya, betul. Karena menyelamatkan Indonesia. Kurang lebih 4 tahun lamanya semasa Indonesia masih miskin. Yang bayar pegawai negeri seluruh Indonesia siapa? Juga beliau. Saya mewakili orang Jogja bertanya mas keluarga, bertanya singkat padat, apa pantas beliau itu jadi bawahan pengikutnya? Paham? Oke. Dinobatkan sebagai raja masih usia muda, baru 28 tahun, istri 5, anak 22. Tapi ini bagus Mas, tidak akan selit, tidak akan permaisuri, 5 itu semuanya haknya sama. Sultan sekarang itu dari istri keduanya. Karena maaf sekali istri pertamanya anaknya perempuan semua gitu ya Mbak ya. Dan sekarang merangkap sebagai gubernur DIY, istri 1, anak 5 perempuan semua. Saya tanya Anda, antara sultan pertama sampai ke 10, yang istrinya 1 kan cuma yang sekarang aja. Anda ingin tahu rasanya enggak? Mengapa sultan istri cuma 1? Kalau mau tahu saya jelaskan. Pengen tahu Pak? Kepo Pak. Saya carikan gambarnya. Ini ternyata saya juga baru tahu nih sejarahnya kayak gini. Nih kalau suka kaligrafi ya deh. Pasangnya ini Mas, tahu enggak namanya ini Mas? Enggak tahu? Krisna. Ramadan Sinta. Maaf ini cara lagi deh, dengarkan. Anda muslim jangan sekali-kali membenci sama wayang. Ya. Mengapa adik saya mengutarakan begitu? Karena sejarah Islam masuk Indonesia itu pelajarannya melalui Wayang Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo. Joko. Dalam ceritanya Rama menjadi cuma Sinta suami Sumaji Rama dipasang dua beliau atas kesepakatan kedua orang tuanya. Ternyata Sultan tahu apa kemauan kedua keluarga sampai detik ini tak nikah lagi, walaupun toh hanya 5 perempuan semua. Sultan Jogja mengibaratkan sapu lidi, Sultan pengikatnya. Lidinya masyarakat Jogja ini Mbak. Masyarakat Jogja pada umumnya setelah menikah dianjurkan untuk pacaran cinta. Suatu ajaran Sultan kalau ingin tahu, Prambanan setiap malam ada sendera dari Ramayana, Museum Sono Budoyo setiap malam juga, keratonnya di hari Minggu. Itu sebenarnya Sultan mengajak Patami yang datang setelah menikah pasang Ramadan Sinta. Mungkin kalian menyaksikan waktu pernikahan Raffi Ahmad. Anda tahu Raffi Ahmad orang Jawa Barat, nah kita Raffinya Jogja, nikahnya di Bali, langsung pasang Ramadan Sinta. Apapun tidak mana Mas. Orang rumah tangga dimanapun sama Mas, belum tentu sepanjang masanya lurus terus kadang-kadang jelas mengalami perselisihan. Untuk menjaga perselisihan itu maka Sultan menjadikan pasang Ramadan Sinta taruhlah di ruang keluarga, paling bagus kalau naruh di ruang makan atau di ruang pribadi. Kalau ada percekcokan, celah masuk karena telah dipasang Ramadan Sinta itu kedua saling memandang. Mengapa saling memandang? Orang nikah pasti sudah didasari saling cinta mencintai. Saling mandang langsung merenungkan berdua, bilang belum aku makan ada masalah, kumpullah bersama keluarga. Renungkan bersama keluarga, merasa salah pastinya langsung minta maaf. Filosofinya gini Pak, mengapa Sinta dibuat menunduk? Sang istri selalu menghormati dan menghargai suami, membayar pada suami tetap kepala keluarga. Tapi Mas, sang istri menghormati ini, sang suami jangan menangnya sendiri dan bagus itu. Rama Mdok ini menghormati, mengapa Rama berdiri untuk melindungi istri? Jadi 22 saling hormat menghormati pastinya lestari sepanjang masa itu. Orang harmonis tentu panjang umur, orang nikah 50 tahun ulang tahunnya perkawinan Mas, maka depan kita batik menggunakan warna emas. Cara masang cukup nambah di dinding gini, sorot lampu dari depan, kotor cuci, kalau nyetrika harus dari belakang. Yang namanya batik tulis asli itu harus bolak-balik sama. Oke, dijual tapi tanpa figura, jadi cuma kainnya aja. Kalau ngasih figura warna kuning emas. Kalau yang ini Mas,
Kalau Mbak punya usaha taruh ini simbol kemakmuran. Kalau orang Jawa mengatakan Gemah Ripah Allah Jinawi. Mengapa dikatakan begitu? Jelas Candi Borobudur kan keajaiban dunia nomor 7. Melancong Eropa, Amerika dan sebagainya ke Jogja, pastinya lihat Keraton Candi Borobudur, jelas negara kita menemukan devisa. Ini kan sosok orang yang bekerja, kalau orang malas kapan makmurnya, bener kan? Mari simpulkan, mari siapaan air mengalir biar rezekinya selalu ngalir. Itu artinya gitu. Kalau Kereta Kencana ini Mas bisa ditaruh di kantor atau di ruang tamu Mas kalau ini. Ini simbol kewibawaan atau kejayaan karena Kereta Kencana digunakan khusus pelantikan raja. Tidak ada sejarahnya Kereta Kencana untuk ulang tahun RT, tidak ada sejarahnya. Oke. Ya. Ini Asmaul Husna ya. Maaf, ini koperasinya. Abdi dalam. Abdi tahu. Saya ini bekerja baru 41 tahun masih pangkat kelurahan Mbak di Keraton. Gajiku ingin tahu Rp25.000 per bulan. Rp25.000 per bulan. Mbak Marijan pasti kenal semua itu. Atasan saya dia, Ya. KRT, Kanjeng Raden Temenggung, sekarang level bupati Rp35.000 per bulan. Hasil pencariannya untuk membantu anak-anak yang kurang mampu. Intinya gitu aja. Bapak masih abdi dalam ya, masih abdi. Ya. Maka hafal terangkan itu Mas. Mbah saya dulu abdi dalam juga, tapi abdi dalam udah meninggal lama. Waktu saya umur kecil SD. Monggo bila menarik yang sana bisa dibantu mulai sekiris melalui banking. Oke, nanti saya lihat dulu Pak. Monggo. Ini apa? Kenapa? Ini daftar gaji Mas. Ini gambar harga. Ini daftar harga. Nah itu juga ini sama. Itu A B C D F. Kalau itu yang apa ini, tuh, Pak? yang ini N. Itu apa sih? N. N. Kalau yang ini R. Apa B? Diskon 20%. Mana tulisannya? A B C D E Saya kan F. apa? Saya yang abdi dalam. Oh. Ini kan koperasi abdi dalam ya. Diskon 20% ini 800, ini 1,2. Terus saya pikirnya di belakangnya ada tulisan A B C D E-nya. Dulu memang ada Mas, tapi Guys, ini harga seperti Anda bawa anak-anak Jadi ini kan koperasi. sering dilepasin. Jadi Koperasi abdi dalam itu ya. Oke. Kalau kaligrafi gitu Pak? ini, Mm-mm. ini atau ini? Yang enggak, ini Asmaul Husna ini Nah ini 800 saja. 800. Tapi belum sama figura ya Pak? Tanpa figuran. Jadi Masih kain doang ya. Oke. Oke. Jadi teman-teman ini kooperasinya di dalam. Jadi nanti bapak ini pemandu, dia beliau abdi dalam tadi gajinya udah di-spill ya 25.000 per bulan. Ya, jadi nanti kalau misalnya penjualan dia masuk kasnya ke koperasi guys. Jadi teman-teman yang masuk ke sini datanglah ya. Saya suka banget dengan batik-batik tulis ini karena effortnya mengerjakannya sangat luar biasa. Sangat luar biasa sulitnya teman-teman ya. Jadi benar-benar saya tuh menghargai artnya ya. Tuh. Cantik banget ya. Apa? Nah, jadi saya mau ngelihat yang di dalam. Yang di dalam kayak apa ya. Oke, ini mantap teman-teman. Bagus keren ya. Jadi ini kayak gini. How price? 600. Pak, itu dilipat enggak? Dilipat. Oh, dilipat. Itu frame-nya? Tidak sama frame-nya lah. Nanti Masnya beli frame seperti ini yang ukuran kecil aja, kuning Mas ini. Dekat rumah kan ada yang buat figura ya kan? Ada tempatnya. Ini apa filosofinya Pak? Kemakmuran. Gemah Ripah. Kalau mau pasang di mana, Mak? Aku mau pasang di galeriku. Galeri. Iya, di gudang abaya. Oke, dari itu 600 ya, batik apa lukisan tulis teman-teman. Jadi kebetulan lagi di diskon. Kalau yang ini udah dari 750 Ya, Kalau jadi yang lebih mahal itu Mas. Borobudur. ini yang ada di Rusia. ini Pak. Ye. Berapa nih Pak? 12 juta. Berarti kan tidak berdasarkan ukuran Mas. Mantap. Kerumitannya 2,5 juta guys. Ini jangan dilihat harganya, tapi coba membuatnya nih. Cara membuatnya kalau kalian bisa ini hebat banget ya. Makanya saya paling suka itu batik tulis karena batik tulis itu benar-benar artnya luar biasa teman-teman. Daripada batik cetak ya, sekarang kan rata-rata udah pada batik printing gitu ya. Ada pengrajin kayak gini nih yang perlu kita hargai effortnya, skillnya ya teman-teman ya di situ tuh.
Udah dikemas teman-teman. Masukkan ke tas saja. Boleh. Ini sini. Ini. Sewu. Sudah dapat tas itu Pak. Untuk Tapi souvenir. terlalu banyak. Enggak, untuk souvenir dong Pak. Transfer kris ada Pak. Apanya? Kris. N-banking aja Mbak itu. Transfer. N-banking. Ini apa? Pisang. Itu hanya Roro Kidul. Ya, jadi teman-teman kesini nih nggak cuma tadi ada pemandunya itu adalah di dalam keraton. Nah, next trip saya pengen beli ini kaligrafi ini, cakep banget teman-teman. Ini belakang apa ya? Ini kaligrafinya bagus banget. Pak ini berapa Pak? Saya kasih 800 saja. Kalau Rama Sinta tadi berapa ya Pak? 600. 600. Kecil ini. Itu 600 ya. Itu. Oh yang itu? Yang tadi pojok itu? Itu 800 saja. 800. Nanti kok kesini lagi. Saya istri pengen yang itu. Udah jauh, duduk aja. Kenapa? Kenapa? Ya, cakep Mas. Tetap bagus. Pakai spotlight. Iya, jangan nggak mati. Dimasukkan di spotlight. Ya, halogen light. Nah tuh kan, akhirnya Mami tanya beli lukisan batik teman-teman, karena dengan kemakmuran. Sebentar, itu mau ditaruh kaligrafi. Karena rumah kita udah full jangan. Oke. Tapi kita coba lihat, kita ingat-ingat space mana lagi. Ini untuk belajar membaca kan itu. Asmaul Husna teman-teman. Asmaul Husna. Jadi kan nanti nyucinya pakai itu lerak ya Pak? Nah, tapi sabun apa saja boleh. Enggak pudar ntar. Enggak. Asal nyetrika harus dari belakang. Tapi nggak harus dicuci Itu nggak langsung apa-apa ya? pasang aja, tinggal pasang aja. Baru kemarin pasang. Bergambar ramah dan cinta. Ramah cinta ini sebagai simbol atau lambang Mana mah? Udah? pasangan suami istri yang setia. Tapi kecil. Ukuran kecilnya. Iya, karena kalau ini nggak muat. Ya ya Saya ya. nggak muat. Jadi kita ukurannya segitu tuh, serama Sinta. Nah, setelah itu bila mana Bapak Ibu Yang mana? memiliki karya keraton tapi tidak bosan 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun yang bosan jangan dikasihkan kepada orang lain. Maaf, Temennya kesulitan jangan bikin ya. disimpan, pas ke Jogja dibawa urusannya nggak apa-apa. Dikembalikan Ini lebih mahal lagi yang ini. akan dengan harga yang sama. Yang saya tunjukkan tadi ini. Oh itu yang di belakang titiknya banyak banget. Ini nih balikin. Kalau ini Mas, misalnya pasang begini, saya kasih tahu. Untuk di belakang kan ada sinar lampu Mas. Gimana nih? Nyala dia ya. Nah, bagus kan? Oh, mewah dia. Masih ada guys. Cakep-cakep lukisannya, Masya Allah. Ini kalau saya punya ruangan khusus. Betul. Ini cakep nih. Nanti kalau kita masuk rumah baru kita jadi. Amin. Yang penting kita udah tahu tempatnya di sini. Oke teman-teman, kita out dulu. Kita mau keluar. Makasih Pak ya. Semoga sehat selalu, panjang umur Makasih dan Pak. Makasih. Oke, udah. Kita selesai tugas kita. Kita mau pulang. Nggak asing lagi ya Pak ya wajah ini ya. Nggak ada perkampungan untuk lukisan batik. Mana tadi? Lukisannya mana? Ini di dalam sini. Belanjaan kita guys. Tuh. Ya, jadi ini daerah perkampungan pengrajin-pengrajin. Saya sangat senang di sini ya, walaupun saya orang Jogja, tapi jujur jarang masuk ke sini selama dulu saya studi di Jogja, lahir di Jogja. Jadi di Jogja, kuliah di Jogja, tapi jarang saya jalan-jalan ke sini. Karena memang jujur dulu paling malas jalan-jalan. Sekarang udah berkeluarga, udah ada 2 ekor tuh di belakang. Ya, 2 ekor di belakang.
Jadi saya ajak ke sini supaya mereka punya pengalaman. Lokasinya masuk-masuk gang-gang kayak gini guys. Oke, kita nanti lagi beberapa tempat hidden gem ya di ini, beberapa kota yang kita explore teman-teman. Oke, see you.